Namaku Romi. Aku seorang mahasiswa tingkat akhir di Universitas Negeri Bandung. Saat ini aku sedang disibukkan dengan skripsi. Rumahku yang jauh membuatku sering capek dan lebih memilih tidur saat pulang dari kampus. Karena kebutuhan skripsi, akhirnya aku memutuskan untuk menyewa kamar kos. Setelah mencari-cari, akhirnya aku mendapatkan kamar kos. Dengan semangat, malamnya aku langsung memindahkan barang-barangku. Tak banyak sih yang aku bawa. Karena kepindahanku yang begitu cepat, aku belum sempat kenalan dengan tetangga kos-kosanku. Apalagi aku datang saat tengah malam, dan mereka tampaknya sudah pada tidur di kamarnya masing-masing. Malam itu aku sibuk mengatur ruanganku. Dan meskipun saat itu sudah menunjukkan pukul 12 malam, aku masih melanjutkan skripsiku dengan mengetik-ngetik. Aku perhatikan rumah kosanku ini ternyata suasananya tampak sepi dan hening sekali. Aku mulai suka karena bisa semakin berkonsentrasi mengerjakan skripsi. Tapi ketika aku sedang fokus di depan laptop sambil mengerjakan skripsiku ini, tiba-tiba aku mulai merasakan dingin. Mulai dari kakiku sampai ke ujung kepala. Aku tidak berani menengok dan terus mencoba berkonsentrasi ke depan laptopku. Namun itu semakin terasa. Tak beberapa lama aku matikan laptop. Aku mencoba bersikap cuek dan mulai mencoba tidur di dalam selimutku. Singkat cerita, esok harinya setelah aku pulang kuliah, ya sekitar maghrib lah, aku pulang ke kosanku. Aku ingin segera mandi, tapi ku dengar di dalam kamar mandi sudah ada orang yang lagi mandi duluan. Kebetulan di lantai itu kamar mandinya ada di luar dan hanya ada satu. Ya sudah, terpaksa deh aku harus mengantri. Sambil menunggu, aku lanjut kembali mengerjakan skripsiku di kamar. Tak lama aku mendengar orang yang di kamar mandi sepertinya sudah keluar. Dan aku langsung mengambil peralatan mandi dan keluar kamar. Tapi baru aja aku keluar kamar, ku dengar ada orang yang sedang mandi lagi di dalam kamar mandi itu. Dalam hati aku bilang, ya saya duluan lagi. Terpaksa aku menunggu lagi deh. Saat akan masuk kamar, aku mendengar kamar sebelahku kembali ramai. Saat itu aku berniat akan berkenalan, tapi jujur saja aku merasa malu karena tampaknya penghuni kamar sebelah sedang kedatangan teman-temannya. Sekitar 30 menit kemudian aku keluar lagi dari kamar dan mengecek kamar mandi. Syukurlah kali ini kamar mandi sudah kosong dan dengan senang aku langsung mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, tampaknya kamar sebelahku sudah tidak ramai lagi. Pasti mereka sudah pada pergi pulang, pikirku. Akhirnya aku kembali ke kamar. Di dalam kamar aku merasa gerah. Padahal aku baru aja selesai mandi. Tapi kok terasa panas sekali ya. Akhirnya setelah memakai baju, aku membuka jendela agar ada sedikit udara yang masuk. Saat aku membuka jendela, untuk pertama kalinya aku melihat pemandangan pohon besar yang di sekitar dahan pohon. Aku sekilas melihat sesuatu seperti sebuah kain spanduk putih yang lepas sebelah kaitannya dan menggantung melayang. Tapi kok rasanya agak aneh ya. Dan setelah aku perhatikan lagi, astaga, ternyata itu bukan kain spanduk, tapi wanita yang menggelantung dengan rambut yang panjang dan matanya tajam menatap kepadaku. Saking kagetnya, aku langsung membanting jendela sampai jendela kacaku pecah
Dan aku juga langsung lari keluar. Karena shock, akhirnya aku hanya berdiri diam di depan kamar. Aku merinding, ketakutan. Sangat ketakutan. Karena wajah hantu itu sangat menyeramkan. Astaga, aku masih gak percaya. Aku baru aja melihat kuntilanak yang sangat menyeramkan. Dan rupanya, suara berisik dari kaca pecah itu membuat ibu kosku datang. Suara apa tadi? Ada yang pecah? Kata ibu kos. Aku akhirnya menceritakan apa yang aku lihat tadi. Dan ibu kosku terdiam sementara. Lalu dia berkata, memang pohon itu angker, nak. Mungkin tadi itu perkenalan sama kamu, karena kamu penghuni baru di sini. Dan di situ aku langsung merasa kesal, karena ibu kos tidak memberitahuku sebelumnya mengenai pohon itu. Dan aku bertanya, apa penghuni kamar kos yang lainnya juga sama pernah melihat hantu kuntilanak itu? Tapi mendengar pernyataanku, ibu kos tampak bingung. Dan dia berkata, maksud kamu penghuni yang ada di kamar-kamar sebelah kamu? Saya kasih tahu, nak, di lantai 2 ini hanya kamu saja yang tinggal. Semuanya kosong. Hanya kamu saja yang baru menempati kamar di atas. Hah? Astaga. Jadi sejak kemarin ternyata hanya aku yang tinggal di atas lantai 2 ini. Aku sendiri. Lalu suara siapa yang kemarin ramai di sebelah kamarku?